Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video-video baru yang selalu terkesan menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat datang di channel Santap Ilmu. Perkenalkan, nama saya Fajrin Eprilia dari SDN 1 Cupang. Hari ini kita akan membahas tentang bab 6, yaitu Indonesia Kaya Raya. Di sini ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, menelaah kondisi geografis wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta mengidentifikasikan kekayaan alam. Yang kedua, mengidentifikasi dan menunjukkan kekayaan alam yang ada di sekitar dan merefleksikannya terhadap kekayaan Indonesia. Nah, lanjut ya. Sebelumnya, apakah anak-anak hebat pernah melihat peta? Ya, sering kita temui ya peta di dalam kelas kita masing-masing atau di dalam buku. Nah, di sini ada gambar peta Indonesia. Nah, boleh anak-anak hebat lihat bagaimana sih bentuk peta Indonesia itu ya. Nah, anak-anak hebat, dari peta tersebut kita bisa tahu peta itu digunakan untuk menggambarkan kondisi geografi suatu wilayah pada bidang datar dengan skala tertentu. Nah, melalui peta ini kita bisa melihat bentuk wilayah, daerah tempat tinggal, pulau di mana kalian berada, atau bentuk negara Indonesia hingga bentuk tempat-tempat lain di muka bumi ini. Nah, jadi kita bisa tahu ya di mana kita tinggal, seperti gambar peta tersebut ya. Di sini ada bagian-bagiannya ya. Anak-anak hebat bisa dilihat secara detail nanti ya. Lalu di sini pun ada informasi umum pada peta. Nah, yang biasanya tercantum di dalam sebuah peta. Jadi tidak hanya petanya saja, tetapi ada tulisan-tulisan yang menginformasikan segala sesuatunya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada contoh Provinsi Nusa Tenggara Barat, peta dari Nusa Tenggara Barat ya, NTB. Nah, kita perhatikan ya gambar berikut ini, apakah kalian juga menemukan gambar atau keterangan yang sama di peta yang kalian amati? Oke, kita lihat ya, kita amati seperti apa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Nah, oke, sudah diperhatikan. Nah, di sini kita sudah menemukan banyak informasi umum dalam peta NTB ini ya. Di antaranya ada judul peta, ada arah mata angin, lalu ada peta sisipan, tata warna, legenda, dan skala. Nah, di sini ada artinya. Nah, dan tata warna ini sudah dijelaskan ya. Ada penjelasan simbol yang mana warna sebagai penggambaran keadaan tempat di sebuah peta. Seperti warna biru untuk wilayah yang menggambarkan banyaknya perairan, atau hijau untuk dataran rendah, dan kuning sampai ke coklat untuk dataran tinggi. Paham ya anak-anak hebat? Jadi di sini itu tidak hanya asal petanya saja, tetapi kita harus menemukan berbagai simbol atau temuan-temuan yang lainnya. Jadi di sini juga kita bisa mengetahui informasi dari peta tersebut. Di sini juga ada informasi menarik yang bisa kita dapatkan dari peta. Nah, yaitu Indonesia memiliki banyak pulau dan memiliki laut yang sangat luas dibandingkan dengan datarannya. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara agraris dan maritim? Nah, salah satunya ini ada negara maritim ya. Negara maritim ini adalah negara yang sangat besar wilayahnya berupa perairan atau memiliki kawasan laut yang sangat luas. Nah, Laut Indonesia terkenal dengan pemandangannya, bawah lautnya yang cantik dan ikan-ikan yang beragam serta jenisnya. Tanaman laut, terumbu karang menjadi pesona tersendiri. Nah, di sini ada salah satu gambarnya ya dari negara maritim. Bisa anak-anak hebat lihat ya bahwa di bawah perairan itu banyaknya jenis-jenis ikan dan terumbu karang yang sangat cantik.
itulah Indonesia. Yang kedua, lalu ada negara agraris. Tidak kalah dengan perairan yang tadi, negara agraris ini adalah negara yang sebagian besarnya rakyatnya bermata pencaharian dengan bercocok tanam. Nah, di sini ada ciri-cirinya memiliki wilayah daratan yang luas sehingga bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Yang kedua itu ciri-cirinya memiliki sawah, ladang, dan kebun yang luas. Yang ketiga, masyarakatnya memenuhi kebutuhan hidupnya dan berkegiatan ekonomi dari hasil pertaniannya tersendiri ya. Jadi si orang-orang yang petani itu bisa menghidupi dirinya sendiri itu dengan bertani sendiri ya, jadi tidak mengandalkan dari orang lain. Lalu yang keempat, umumnya negara agraris juga berkaitan dengan bidang peternakan karena pakan ternak yang baik juga dapat dibuat dari hasil pertanian tersebut ya. Oh iya, nah kalau misalkan ciri-ciri negara maritim itu memiliki wilayah yang memanfaatkan laut, memiliki armada militer laut, dan memiliki transportasi laut untuk pelayan sendiri ya. Terus manfaat laut juga ada sumber ikan dan makanan laut lainnya, dan ada juga tempat wisata laut penghubung antara pulau dan sumber garam dan lain-lainnya. Nah, di sini ada gambar dari negara agraris. Kita bisa lihat ya, Indonesia itu sangat indah sekali, terkenal dengan pemandangan yang sangat indah, baik itu dari daerah perairan atau daerah daratan yang hijau. Sekian informasi dari Ibu, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap